Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin dengan NIM 1261022022251. Di video kali ini saya akan membahas tentang hukmul zawaj atau hukum nikah. Hukum nikah, az-zawaju wajib. Yajibu zawaj ala min qadri alaihi watawat watakot fasu sahu ilaihi wa khosiya anatan lidana sianah nafsi wa in fahawa anil haram wajib wala yutimma dzalika illa bil zawaj. Qala Qurtubiyyu al mustati'u alladhi yanafu dararu ala nasusihi wadinihi minal urjahi ala yartafi'u an dzalika li abi naza'u la yuktalifu fi wujubi naswiji alaihi fa'in faqatlat nafsuhu ilaihi wa ajazan anil ifaqi ala zaujati wa innahu yas'uhu qawlu Allahi ta'ala wa yastafi alladhina la yaqjiduka bihakan bil kahan hatta yugni bahum lahu min fadlih wa yukinu minasiyam la qarahu jama'ati an ibni Mus'udi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya maksarul sabab man ista'afa alaihi bil saum fa innahu lahu waja manistato minkum jima'u liqadratihi ala muranihi qal yatazawju wa man lam yastati jima' li ajzihi an uhnihi bil saumin litadfa sahaduhu tahu wa yaqta'u saramanihi kama yaqta'uhu waj'a. Zawaju mustajab amma man kana taniqalahu waqidan alaihi walakinna yam ala nafsihi minal qawai wa jama'allahu alaihi zawaj yustajabuhu lahu. Al-Bahagi minal hadits ani amamahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala tazawju fa inni makasir bikum lamama wala kunu karoh
ba niyadin nasorin. Zawaju sunnah. Zawaju mubah. Apa? Mubah. Wa yuba'u fi ma idza anta alladina idin wa mawa'inuhu nahya an tabanu lil qada'i ala zauji. Yang dimaksud dari bacaan di atas adalah tentang hukum pernikahan atau perkawinan, yaitu pertama ada wajib, yang kedua ada sunnah, yang ketiga ada haram, yang ketiga makruh, dan yang kelima mubah. Yang pertama yaitu adalah wajib. Pernikahan ini wajib bagi orang yang sudah siap untuk melangsungkan pernikahan dan dia khawatir manakala tidak menikah dia akan terjebak dalam perzinaan, maka pernikahan baginya adalah sangat wajib. Sebab menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan seperti zina itu adalah hukumnya itu wajib, sementara untuk mencegah perbuatan tersebut hanya bisa dilakukan dengan menjalankan pernikahan itu. Yang selanjutnya yaitu adalah sunnah. Bagi seseorang yang memungkinkan dan mampu untuk melangsungkan pernikahan, tapi dia masih mampu untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan. Yang diharamkan jika tidak menikah, maka menikah baginya adalah hukumnya sunnah. Ya demikian itu menikah tetap dianjurkan dan lebih utama daripada melakukan berbagai macam ibadah. Dan yang ketiga adalah haram. Bagi seseorang yang dipastikan dia tidak mampu dalam menafkahi istri atau tidak mampu dalam secara lahir ataupun batin, maka menikah itu untuknya itu adalah haram. Tabrani berkata, ketika seorang mengetahui secara pasti bahwa dirinya tidak akan mampu untuk memberi nafkah kepada istrinya, membayar maharnya, dan menjalankan segala tanggung jawaban setelah akad, maka itu hukumnya adalah haram baginya untuk menikah. Dan yang keempat adalah makruh. Makruh, seorang yang tidak bisa memberi nafkah lahir batin, tapi perempuan yang akan dinikahi itu menerima kondisinya. Jadi si perempuan itu menerima walaupun si laki-laki itu kurang bisa memberi nafkah lahir dan batin kepada si perempuan. Dan yang kelima adalah mubah. Mubah sendiri itu hukum menikah menjadi mubah jika faktor-faktor yang mengharuskan mampu menghalangi terlaksananya pernikahan tidak pada diri seseorang. Selanjutnya adalah larangan membujang atau tidak boleh atau harus menikah bagi orang yang mampu menikah. Di dalam hadis dijelaskan, Rasulullah SAW berkata, tidak orang yang mengibiri atau minta dikibiri tidak termasuk baginya dari golongan kami. Sayyid bin Abu Waqqas berkata, Rasulullah SAW melarang Utsman bin Mah'un untuk hidup membujang. Artinya, sekiranya Rasulullah SAW memperbolehkan hidup membujang, tentu kami akan mengibiri diri kami. Hidup membujang tentunya akan melaksanakannya secara berlebihan hingga mengarahkan kami kepada praktik kibiri. Hukum mendahulukan pernikahan daripada haji. Jika seseorang merasa perlu untuk menikah dan dikhawatirkan akan terputusnya
pada perzinaan, maka dia diwajibkan untuk mendahulukan pernikahan sebelum mendahulukan ibadah hajinya. Selanjutnya adalah menolak pernikahan. Bagi pada sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pernikahan itu merupakan suatu yang sangat penting dan dibutuhkan untuk setiap orang yang sudah cukup umur dan tidak adanya menghalangi untuk pernikahan kecuali kelemahan atau kesesatan. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an menjelaskan bahwa praktek kerahiban tidak ada dalam ajaran Islam, sebab penolakan terhadap perkawinan dapat menghilangkan manfaat dan keuntungan pada diri seseorang. Ya. Jadi itu tadi pembahasan tentang dari kitab hukum al-zawaj atau hukum pernikahan. Jadi cukup sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila fi walidayah waridaya walinayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.